Pak Rusdi menyalakan mesin mobil. Dan secara bersamaan, waktu mesin menyala, itu ada suara jeritan melengking dari rumah besar tersebut. Karena mereka adalah rombongan peziarah. Ini ada di tengah hutan loh, gak ada anak kecil. Melihat bapak-bapak yang dari tadi duduk bersebelahan dengan Pak Rusdi, itu kepalanya pecah dengan posisi masih duduk. Ampun pak, jangan ganggu saya cuma ingin pulang. Spontan Pak Rusdi mengerem mobilnya. Ternyata kepala tersebut milik salah satu penumpangnya yang duduk tepat di belakang Pak Rusdi, yaitu mengantarkan rombongan hantu tersebut ke makam tujuannya. Ternyata seluruh penumpangnya sudah menghilang tanpa suara. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Supolo Channel dan di segmen Cermis alias cerita misteri. Nah, di kesempatan kali ini saya mau ceritain lagi cerita misteri nih. Tapi awas, cerita kali ini akan membuat seluruh badan kalian merinding. Cerita misteri kali ini adalah kisah nyata yang ditulis oleh Paijo, nama akun Facebooknya. Jadi kisah ini berawal dari adanya seorang sopir travel, di mana penumpang yang dibawanya adalah segerombolan orang-orang yang kepalanya pecah, bahkan terputus dari tubuhnya. Nah, penasaran seperti apa cerita misterinya kali ini? Simak aja video ini sampai selesai teman-teman. Tapi sebelum itu kalian subscribe dulu, kemudian kalian like, komen, dan juga share, biar nantinya kalian gak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai cerita misterinya. Kisah nyata ini diceritakan oleh Pak Rusdi yang berprofesi sebagai sopir travel. Beliau sudah 25 tahun menjalani profesinya. Selama 25 tahun menjadi sopir travel, beberapa kali beliau mengalami kejadian-kejadian mistis. Salah satu kejadian tersebut diceritakan kepada Mas Paijo. Begini ceritanya. Seperti biasa, Pak Rusdi sebelum berangkat selalu berpamitan dulu kepada anak istrinya. Akan tetapi pada malam itu anaknya sudah tertidur pulas. Dan tak lupa Pak Rusdi memberikan sejumlah uang kepada istrinya untuk biaya hidup anak istrinya selama ditinggal Pak Rusdi keluar kota. Malam itu Pak Rusdi mendapat perintah dari atasannya untuk mengantarkan rombongan ziarah ke kota M. Nama kota saya gunakan inisial ya, supaya tidak ada yang tersinggung pencemaran nama kota atas kisah nyata yang saya ceritakan ini. Jam tangan Pak Rusdi menunjukkan pukul 24.00 lebih 5 menit, alias jam 12 malam lebih 5 menit. Di luar hujan sangat deras. Mau tidak mau Pak Rusdi harus tetap berangkat demi dedikasinya terhadap profesinya. Supaya yang menggunakan jasanya tidak kecewa, istrinya pun menatap cemas di depan pintu sambil melambaikan tangan. Pak Rusdi bergegas lari ke mobil L300-nya. Meskipun menggunakan payung, tetap saja punggung Pak Rusdi basah terkena guyuran air hujan. Karena malam itu hujannya benar-benar lebat. Pak Rusdi melaju agak pelan karena terhalang air hujan yang mengguyur kaca depan mobilnya. Meskipun wiper sudah bekerja keras, tetap saja air hujan malam itu mengaburkan pandangan Pak Rusdi. Pak Rusdi membawa armadanya ke sebuah alamat yang sudah diberikan oleh atasannya. Alamat rumah tersebut berada di sebuah pinggir jalan raya provinsi yang terletak di kota B. Singkat cerita, akhirnya sampai juga Pak Rusdi di alamat yang dimaksudkan atasannya tersebut. Pak Rusdi berhenti sejenak di depan pintu gerbang rumah tersebut yang cukup lebar. Bisa dibayangkan, pintu gerbang tersebut cukup untuk simpangan 2 buah truk engkel. Tanpa mematikan mesin, Pak Rusdi turun dari armadanya dan tak lupa membawa payungnya. Pak Rusdi berlari mendekat di gapura rumah tersebut.
untuk melihat tulisan dan nomor rumah yang menempel di salah satu tiang tembok gapura yang dilapisi batu alam agak berlumut. Setelah hatinya yakin alamatnya sesuai yang diarahkan atasannya, Pak Rusdi kembali ke armadanya dan membunyikan klakson mobil dengan maksud supaya pemilik rumah membukakan pintu gerbangnya yang terbuat dari besi yang kokoh berwarna putih. Dari luar saja rumah tersebut terlihat sangat mewah dengan bangunan bertingkatnya dengan 4 pilar raksasa di bagian depan teras rumahnya, 2 sebelah kanan dan 2 sebelah kiri. Pilar-pilar tersebut menjulang tinggi sampai ke teras tingkat 2. Dalam hati Pak Rusdi merasa senang karena yang menggunakan jasanya adalah orang kaya. Karena yang sudah beberapa kali dialami Pak Rusdi, jika yang menggunakan jasanya adalah orang kaya, pasti akan mendapat tambahan uang jasa. Yap, betul, uang tip yang lumayan besar bagi Pak Rusdi. Setelah beberapa kali Pak Rusdi membunyikan klakson mobilnya, pintu gerbang yang besar tersebut terbuka dengan sendirinya. Pikir Pak Rusdi dengan wajah kagum melihat rumah dan pintu gerbang tersebut. Karena menggunakan mesin otomatis, makanya bisa terbuka sendiri. Rumah tersebut begitu mewah dengan warna serba putih dan halaman yang sangat luas, cukup untuk memarkir 10 bus pariwisata. Dan halaman tersebut sudah beraspal hot mix. Di kanan kiri halaman ada taman yang cukup luas juga. Pak Rusdi mematikan mesin mobilnya tepat di depan teras rumah, dan rombongan ziarah tersebut ternyata sudah berdiri berjajar di depan pintu teras rumah. Mereka sudah siap menaiki armadanya Pak Rusdi. Pak Rusdi pun agak bengong karena mereka berpakaian serba hitam dengan wajah-wajah muram, dan yang wanita itu bermimik wajah sedih. Pak Rusdi pun mencoba berpikiran positif. Dalam hatinya Pak Rusdi bergeming. Mungkin mereka agak kecewa karena menunggu terlalu lama. Waduh, apa mungkin gara-gara aku telat ya? Kok pada muram begitu muka mereka? Ucap Pak Rusdi begitu. Pak Rusdi pun turun dari armadanya dan menghampiri rombongan peziarah tersebut yang berpakaian serba hitam. Dan pikir Pak Rusdi, itu merupakan seragam ziarah para penumpangnya. Ketika Pak Rusdi mendekat ke rombongan ziarah tersebut yang kesemuanya itu berjumlah 8 orang, Pak Rusdi juga mencium aroma melati yang sangat kuat. Tapi lagi-lagi Pak Rusdi mencoba untuk berpikiran positif. Mungkin itu adalah aroma parfum dari salah satu rombongan peziarahnya. Karena yang laki-laki kebanyakan bapak-bapak yang usianya sudah 50 tahun ke atas. Jadi ya wajar saja jika menggunakan parfum aroma melati. Begitulah pemikirannya Pak Rusdi. Pak Rusdi berdiri tepat di hadapan mereka dengan muka ramah dan senyum. Pak Rusdi mempersilahkan mereka untuk naik ke armadanya. Dan Pak Rusdi sambil menawarkan untuk membawakan barang-barang bawaan mereka. Monggo Pak, Bu, sini barangnya saya bantu bawakan. Begitu. Hujan masih lebat. Petir sesekali menyambar, tapi Pak Rusdi tetap bersemangat untuk mengantarkan rombongan peziarah tersebut. Setelah memastikan semua rombongan sudah ada di dalam armadanya, Pak Rusdi menyalakan mesin mobil. Dan secara bersamaan, waktu mesin menyala, itu ada suara jeritan melengking dari rumah besar tersebut. Seketika Pak Rusdi wajahnya serius sambil menajamkan kupingnya. Tapi jeritan tersebut sudah tidak terdengar lagi. Pak Rusdi pun bertanya kepada salah seorang rombongan yang duduk di sampingnya. Seorang bapak yang usianya sekitar 52 tahun dengan peci di kepalanya, yang dari tadi wajahnya itu muram. Pak, itu seperti ada suara jeritan dari dalam rumah. Tanya Pak Rusdi sambil menatap penumpang yang ada di sebelahnya tersebut dengan muka agak nyengir tuh. Jalan bang, cepat jalan bang. Jawab bapak tersebut dengan suara pelan, dengan kedua matanya itu fokus menatap ke depan. Pak Rusdi pun langsung menuruti perintah bapak tersebut karena Pak Rusdi tidak ingin bertanya dan mencari tahu masalah sepele itu menurutnya. Armada Pak Rusdi mulai melaju pelan meninggalkan teras rumah tersebut, dan sesekali cahaya petir membuat terang di dalam armadanya Pak Rusdi. Dan makin jelas sekali
wajah-wajah pucat mereka. Sesekali Pak Rusdi mencoba memulai obrolan, tapi mereka semua itu diam. Tidak ada salah satu rombongan pun yang merespon ajakan dialog Pak Rusdi kala itu. Padahal maksud Pak Rusdi agar suasana di dalam armadanya itu tidak dingin dengan memulai sebuah obrolan. Tapi apa boleh buat, Pak Rusdi pun ikut terdiam seperti mereka. Karena percuma juga ngajak ngobrol tetapi tidak ada yang merespon. Untuk kesekian kalinya Pak Rusdi mencoba berpikiran positif. Pikirnya Pak Rusdi, mungkin mereka itu ngantuk, atau mungkin mereka sedang membaca doa-doa di dalam hati karena mereka adalah rombongan peziarah. Singkat cerita, hampir 2 jam perjalanan suasana di dalam kabin armadanya Pak Rusdi tetap dingin dan Pak Rusdi mulai agak cemas. Pasalnya udah hampir 2 jam masih saja melewati hutan-hutan jati dan hujan pun masih belum berhenti. Kanan kiri hutan jati dan tidak ada lampu penerangan jalan. Pak Rusdi pun mengurangi kecepatannya untuk menghindari kecelakaan. Aneh, harusnya 2 jam setelah melewati hutan jadi ada pom bensin. Tapi ini 2 jam kok masih di sekitar hutan-hutan ya? Gumam hati Pak Rusdi keheranan saat itu. Ketika Pak Rusdi fokus menatap ke depan dengan wajah serius, tiba-tiba dari kursi belakang ada suara. Bang, berhenti bang. Saya mau ngajak anak saya. Dia sudah menunggu di depan. Suara salah satu rombongan wanita yang tepat ada di kursi penumpang bagian belakangnya Pak Rusdi. Bu, jangan ngigau. Ini ada di tengah hutan loh. Gak ada anak kecil. Jawab Pak Rusdi dengan nada agak ketus, sambil sesekali melihat penumpangnya dari kaca spion yang ada di tengah. Hati Pak Rusdi pun mulai bergejolak, merasa gelisah karena penumpangnya mulai aneh-aneh. Dan muka Pak Rusdi pun mulai agak panik. Berhenti bang. Tolong berhenti. Ucap perempuan itu lagi kepada Pak Rusdi dengan nada pelan dan memelas. Pak Rusdi pun mengacuhkan permintaan perempuan tersebut yang dianggapnya itu halu. Sedangkan tatapan Pak Rusdi itu masih tetap fokus ke depan dengan mukanya yang agak gugup. Berhenti bang. Berhenti. Untuk kesekian kalinya, wanita yang kisaran umur 40 tahunan itu memohon kepada Pak Rusdi. Dengan terpaksa Pak Rusdi menghentikan armadanya dengan mesin masih menyala sambil ngomel-ngomel. Bu, ini di tengah hutan. Dari tadi saya di depan juga nggak lihat ada anak kecil. Ibu jangan ngelantur lah. Begitu omelannya Pak Rusdi dengan nada agak emosi sambil menatap penumpangnya dari kaca spion yang ada di tengah. Dilihatnya dari kaca spion, penumpang tersebut hanya diam saja dengan wajah dingin dan tatapan mata yang kosong. Tiba-tiba wanita tersebut membuka pintu dan nyelonong keluar. Padahal di luar itu masih hujan, tetapi sudah agak mulai reda. Spontan Pak Rusdi pun membuka pintu, berlari keluar untuk mencegah penumpangnya tersebut turun di tengah hutan. Karena Pak Rusdi khawatir akan terjadi apa-apa terhadap penumpangnya tersebut. Baru saja Pak Rusdi itu turun dari mobil, wanita tersebut sudah hilang. Pak Rusdi langsung lari ke bagian belakang mobil, berharap wanita tersebut ada di situ. Akan tetapi di belakang mobil itu juga tidak ada. Pak Rusdi berdiri sejenak di bagian belakang mobil dengan tangan bertolak pinggang dan mukanya itu panik. Berkali-kali Pak Rusdi itu melihat sekeliling hutan, kanan kiri, tapi yang dilihatnya cuma kegelapan dan batang-batang pohon kayu jati yang besar yang berdiri kokoh di pinggir kanan kiri jalan. Waduh, bisa kacau ini kalau penumpang saya hilang. Saya harus tanggung jawab sama rombongan ziarah dan atasan saya. Seraya hati Pak Rusdi gelisah, Pak Rusdi kembali ke pintu depan armadanya dengan maksud untuk meminta tolong rombongan ziarah tersebut mencari ibu tadi yang nyelonong turun. Ketika membuka pintu mobil depan yang kaca pintunya itu masih tertutup rapat, betapa syoknya Pak Rusdi melihat bapak-bapak yang dari tadi duduk bersebelahan dengan Pak Rusdi itu kepalanya pecah dengan posisi masih duduk dan kepalanya
menengok melihat wajahnya Pak Rusdi yang kaget. Terlihat jelas oleh Pak Rusdi bahwa kepala penumpangnya yang dari tadi duduk bersebelahan itu benar-benar hancur dengan kedua lubang matanya yang bolong, sedangkan salah satu bola matanya itu masih menggantung di sebelah mulutnya yang sebagian hancur juga, sedangkan batok kepalanya itu udah peot, hidung sudah hancur, dan salah satu telinganya itu hilang. Hanya berjarak 1 meteran, Pak Rusdi berhadapan-hadapan dengan kepala hancur tersebut. Posisi Pak Rusdi masih berdiri di luar dengan pintu mobilnya yang masih menempel di punggungnya. Sempat bertatap-tatapan Pak Rusdi dengan kepala hancur tersebut dan tak sempat menengok ke bagian kursi belakang karena saking kagetnya. Spontan Pak Rusdi lari, tapi bingung mau lari kemana karena kanan kirinya adalah hutan jati yang gelap gulita. Sampai akhirnya Pak Rusdi bersembunyi di bawah kolong armadanya dengan posisi tengkurap. Di saat Pak Rusdi tengkurap di bawah kolong armadanya sambil memejamkan mata dan mulut komat kamit, tiba-tiba dari lantai armadanya yang tepat berada di atas kepalanya Pak Rusdi ada suara hentakan kaki yang tidak begitu keras, membuat wajah Pak Rusdi makin ketakutan. Tak henti-hentinya mulut Pak Rusdi komat kamit membaca doa sebisanya. Hentakan kaki tersebut terjadi berkali-kali hingga berhenti sendiri. Seketika itu juga Pak Rusdi pelan-pelan membuka matanya dan berhenti komat kamit serta menajamkan pendengarannya untuk memastikan suara hentakan kaki di atas kepalanya itu sudah berhenti. Tiba-tiba dari arah sebelah kanan pinggir kolong armadanya itu ada suara. Suara bapak-bapak memanggil Pak Rusdi. Sontak Pak Rusdi kaget karena hatinya masih tegang dan langsung menoleh. Ternyata yang memanggil adalah bapak yang duduk di sebelahnya Pak Rusdi. Sontak dia kaget bukan kepala. Kepala yang tadi hancur itu melongok ke kolong mobilnya Pak Rusdi dan kepalanya berhadapan-hadapan dengan Pak Rusdi, mengajak bicara. Spontan Pak Rusdi langsung membuang mukanya ke bawah berhadapan dengan aspal tuh. Ampun Pak, jangan ganggu saya cuma ingin pulang. Teriak Pak Rusdi dengan nada ketakutan sambil memejamkan matanya rapat-rapat dan badannya yang gemetaran. Bang, abang kenapa? Tanya bapak tersebut dengan nada pelan tapi jelas sambil tetap jongkok dan membungkukkan punggungnya hampir sejajar dengan kolong mobil sehingga kepalanya nampak jelas nongol di hadapannya Pak Rusdi yang sedang tengkurap sambil melihat ke bawah tuh, ke aspal. Bapak hantu, tolong jangan ganggu saya Pak. Saya cuma ingin pulang dengan selamat. Jawab Pak Rusdi dengan badan gemetaran dan mandi keringat saat itu. Abang kelelahannya. Tanyanya dengan suara pelan. Di sini tidak ada hantu Bang, dan saya bukan hantu. Jawab bapak tersebut untuk meyakinkan hati Pak Rusdi. Abang kelelahannya, abang belum makan. Tanyanya lagi sambil matanya terus menatap ke arah wajahnya Pak Rusdi. Suasana hening sejenak, kira-kira 10 detik. Bapak itu terdiam menunggu jawaban Pak Rusdi. Karena tak kunjung ada jawaban dari Pak Rusdi, bapak tersebut kembali bersuara untuk meyakinkan Pak Rusdi. Bang, mungkin itu hanya khayalan abang aja, karena abang kecapean dan belum makan. Ucap bapak tersebut untuk membujuk Pak Rusdi supaya keluar dari kolong armadanya dan melanjutkan perjalanannya. Suasana hening sejenak dan pelan-pelan Pak Rusdi memutar lehernya menghadap ke muka bapak tersebut. Lalu beliau membuka matanya pelan-pelan yang dari tadi terpejam rapat. Benar Bapak bukan hantu? Tanya Pak Rusdi dengan bibir gemetaran sambil spontan memejamkan matanya rapat-rapat kembali dan seketika langsung dibuka lebar-lebar untuk meyakinkan matanya bahwa yang di depannya memang bukan hantu. Kali ini Pak Rusdi yakin bahwa yang di depannya itu bukanlah hantu. Pak Rusdi bergumam dalam hatinya sendiri. Mungkin memang benar kali ya, karena saya belum makan dan kecapean dan juga kurang tidur. Akhirnya otak saya berhalusinasi. Pak Rusdi pelan-pelan merangkak keluar dari kolong mobil tersebut. Ternyata ucapan bapak tersebut
mampu meyakinkan hati Pak Rusdi. Setelah keluar dari kolong mobil, Pak Rusdi berdiri di samping kiri mobil, pas di pintu tengah mobil. Tiba-tiba bapak tadi sudah ada di belakang Pak Rusdi pas dan berucap, Ayo bang, jalan lagi. suaranya pas berada di belakang telinga Pak Rusdi. Sontak Pak Rusdi langsung membalikkan badannya dengan kaget. Bikin kaget saja. Teriak Pak Rusdi yang spontan memaki bapak tersebut sambil tangan kanannya memegang dadanya. Sedangkan bapak itu masih tetap menatap Pak Rusdi dengan tatapan kosong. Dan bapak tersebut posturnya lebih tinggi sedikit dari Pak Rusdi. Ayo jalan bang, teman saya sudah lagi bang. Ajak bapak tersebut dengan nada pelan tapi jelas. Pak Rusdi menempelkan dahinya ke kaca jendela pintu tengah sambil kedua telapak tangannya ditempelkan di kanan kiri samping mata. Pak Rusdi mengawasi bagian dalam penumpang dari luar untuk memastikan omongan bapak tadi ternyata benar. Ibu yang tadi nyelonong keluar sudah di dalam mobil, duduk di tempatnya semula. Dalam hati Pak Rusdi merasa agak lega karena seluruh penumpang termasuk tanggung jawabnya juga. Bapak tadi masuk ke mobil duluan disusul Pak Rusdi. Sebelum menyalakan mesin, Pak Rusdi terdiam sejenak, kepikiran dengan hal mengerikan tadi yang terjadi. Pak Rusdi menengok pelan bapak tadi yang duduk di sebelahnya, menatap kepalanya sekali lagi, memastikan dia bukan hantu. Kemudian mengalihkan pandangannya ke spion yang ada di atas dashboard untuk melihat penumpangnya yang ada di belakangnya juga. Pokoknya beliau memastikan bahwa mereka semua adalah manusia. Setelah hati Pak Rusdi yakin mereka semua adalah manusia, dia menyalakan mesin armadanya dengan jari-jari tangan yang masih agak gemetaran. Kali ini Pak Rusdi benar-benar sudah diperdaya oleh hantu-hantu jahil tersebut. Anggapan Pak Rusdi salah besar bahwa mereka adalah manusia semua. Mungkin karena hati Pak Rusdi sudah terkena tipu daya salah satu hantu tersebut, yang akhirnya membuat pikiran Pak Rusdi sedikit terhipnotis. Pak Rusdi belum menyadari bahwa dia sedang dikelilingi hantu-hantu jahil yang mencoba mencelakainya. Di luar masih hujan gerimis, dan sesekali cahaya kilatan dari langit menyambangi pandangannya Pak Rusdi, sekaligus membuat terang benderang di dalam kabin armadanya Pak Rusdi, sehingga wajah-wajah hantu tersebut nampak jelas sekali mimik pucatnya yang jika dipandang terlalu lama sebenarnya wajah-wajah mereka sangat menyeramkan. Akan tetapi Pak Rusdi tidak menyadari itu. Tatapan Pak Rusdi tetap fokus ke depan. Kira-kira baru setengah jam berjalan, Pak Rusdi dikagetkan dengan sosok hitam yang tiba-tiba nyelonong nyebrang di depan pas armadanya. Hanya terlihat sekelebatan mata, tapi itu membuat Pak Rusdi kaget. Spontan Pak Rusdi mengerem mobilnya, dan seketika itu juga ada kepala hancur yang jatuh di pangkuannya Pak Rusdi. Spontan Pak Rusdi mengalihkan pandangannya ke pangkuannya tersebut sambil membelalakkan matanya untuk menajamkan penglihatannya apa gerangan yang jatuh di pangkuannya tersebut. Maklum, karena pencahayaan di dalam mobilnya Pak Rusdi gelap karena lampu kabinnya itu tidak menyala. Baru Pak Rusdi kaget bukan kepalang ketika cahaya kilatan dari langit itu menerangi kabin armadanya. Ternyata yang ada di atas pangkuannya adalah kepala perempuan yang hancur dengan kedua bola matanya yang menyembul keluar melotot ke wajahnya Pak Rusdi. Bisa dikatakan kedua bola mata tersebut mau keluar meloncat ke wajahnya Pak Rusdi, dan bibir atas sampai pipinya itu hancur sehingga terlihat jelas gigi-giginya yang sudah tidak beraturan dan gusinya itu berlumuran darah. Sedangkan tengkorak atasnya itu menganga terbuka lebar. Nampak jelaslah itu otaknya yang hancur. Spontan Pak Rusdi teriak dan menoleh ke belakang. Ternyata kepala tersebut milik salah satu penumpangnya yang duduk tepat di belakang Pak Rusdi, perempuan yang nyelonong keluar tadi. Kepala tersebut terlepas dari badannya ketika Pak Rusdi ini mengerem spontan armadanya tadi. Anehnya, ketika Pak Rusdi menoleh ke belakang,
kepala rombongan ziarah yang lainnya itu normal semua, dengan wajah yang kesemuanya itu pucat dingin dan tatapannya itu kosong. Tapi ketika Pak Rusdi memutar lehernya ke depan lagi dan tak sengaja matanya menatap spion yang ada di atas dashboard, rasanya Pak Rusdi ini mau pingsan karena di kaca spion tersebut nampak jelas bahwa semua penumpang yang ada di belakang, kesemuanya kepalanya itu hancur. rasanya Pak Rusdi ingin pingsan saja di dalam mobil tersebut. Tapi rasa panik campur takut yang begitu hebat, begitu kuat, membuat mata Pak Rusdi ini terbelalak, melotot gitu ya. Seketika itu juga Pak Rusdi langsung melempar kepala yang hancur ke arah bapak yang ada di sampingnya. Yang ternyata kepalanya juga terlepas dari badannya, dan makin menjadi-jadilah kepanikannya Pak Rusdi saat itu. Spontan Pak Rusdi lari keluar, meninggalkan armadanya dengan mesin yang masih menyala. Terdengar rombongan ziarah yang perempuan yang kesemuanya kepalanya itu hancur tertawa cekikian. Pak Rusdi sudah tidak peduli dengan armada milik bosnya. Yang ada di pikirannya itu lari sejauh mungkin dari hantu-hantu jahil tersebut. Dari kejauhan Pak Rusdi mendengar ada teriakan suara wanita, tapi samar-samar. Mungkin karena sudah lumayan jauh, Pak Rusdi lari meninggalkan armadanya. Bang, jangan lari bang, antarkan kami ke makam. Begitulah teriakan tersebut yang terdengar Pak Rusdi ketika berlari dengan sekuat tenaga yang tersisa. Bang, antarkan kami ke makam bang. Bang, antarkan kami ke makam bang. Dan ini teriakan terakhir hantu-hantu tersebut di malam itu. Malam yang hujan gerimis di tengah hutan jati yang gelap gulita. Malam yang mencekam pun sudah berlalu. Suara-suara burung penghuni hutan jati mulai bernyanyi menyambut datangnya mentari pagi. Terlihat daun, dahan, dan tanah yang masih basah, sisa guyuran hujan semalam. Pak Rusdi ditemukan pingsan oleh 3 petugas perhutani yang sedang menjalankan tugasnya mengukur dan menandai pohon-pohon jati yang akan dipanen. Di bawah pohon jati besar, Pak Rusdi pingsan, dan ternyata Pak Rusdi sudah berlari sejauh 7 km dari posisi armadanya. Para petugas perhutani memapah Pak Rusdi yang masih lemas lunglai. Mereka membawa Pak Rusdi ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Dan saat itu Pak Rusdi belum bisa diinterogasi karena keadaan fisiknya yang masih sangat lemah. 5 jam Pak Rusdi terbaring di tempat tidur puskesmas. Perlahan ia membuka matanya. Ternyata anak istrinya sudah ada di situ, di samping tempat tidurnya. Apa yang terjadi pak? Kok bapak bisa seperti ini? Tanya istrinya. Gugup ingin cepat-cepat mendapat jawaban dari suaminya, sambil kedua tangannya memijat-mijat tangan kanan Pak Rusdi. Ceritanya panjang bu, nanti bapak ceritakan. Jawabnya dengan nada lirih dan lemas, dengan mata sayup-sayup. Setelah 5 jam terbaring lemas di puskesmas, akhirnya Pak Rusdi sudah bisa diajak berkomunikasi. Singkat cerita, pukul 15.00 atau jam 3 sore, Pak Rusdi sudah diperbolehkan pulang. Kondisi beliau sudah pulih 80%. Di depan teras rumahnya sudah menunggu Mas Aji, bosnya Pak Rusdi, dan ditemani 2 orang polisi. Mas Aji beranjak dari tempat duduknya dan berjalan cepat menuju arahnya Pak Rusdi yang baru turun dari angkot. Istrinya turun duluan menggandeng tangan kanannya Pak Rusdi. Diikuti anak laki-laki semata wayangnya yang turun di belakang bapaknya. Alhamdulillah sudah pulih ya pak. Ucap si bosnya sambil kedua tangannya menghampiri tangan kiri Pak Rusdi untuk digandeng. Iya mas, alhamdulillah. Jawab Pak Rusdi singkat dengan nada lirih dan menundukkan kepalanya. Mungkin Pak Rusdi merasa bersalah sudah meninggalkan begitu saja armada milik juragannya tersebut. Mas, kok ada polisi di rumah saya? Tanya Pak Rusdi keheranan. Ketika hampir sampai di teras rumahnya, sejenak ia menghentikan langkahnya dan menatap sebentar kedua polisi tersebut. Udah, masuk duluan, nanti tak jelasin. Jawab Mas Aji dengan tenang.
sambil menggandeng tangan Pak Rusdi. Kedua polisi tersebut beranjak dari tempat duduknya dan berdiri menyambut kedatangan Pak Rusdi. Sudah sehat lagi, Pak? Tanya salah satu polisi tersebut dengan wajah ramah. Alhamdulillah, silakan masuk, Pak. Jawabnya, serta mempersilahkan kedua polisi tersebut untuk masuk ke dalam rumahnya. Tanpa diperintah, istrinya langsung bergegas ke arah pintu melepaskan gandengannya dan membuka kunci pintu rumahnya. Singkat cerita, Pak Haji sang juragan sudah menjelaskan kepada Pak Rusdi maksud kehadiran kedua polisi tersebut ke rumahnya. Dan kedua polisi tersebut bertanya-tanya kepada Pak Rusdi, kenapa ia meninggalkan armadanya begitu saja dengan pintu bagian sopir terbuka lebar. Karena pada saat patroli pagi, mereka menemukan mobil yang dikendarai Pak Rusdi itu ditinggal begitu saja di pinggir jalan. Yang kemudian kedua polisi tersebut menghubungi nomor HP yang tertera di kaca belakang mobil. Setelah kedua polisi tersebut mendapat penjelasan dari Pak Rusdi, mereka hanya manggut-manggut saja tuh. Kemudian kedua polisi tersebut langsung menutup penjelasan dari Pak Rusdi karena dirasa sudah cukup. Syukurlah, Pak. Kami kira tadi pengemudi travel tersebut korban dari kejahatan. Ternyata korban dijahili setan. Ucap salah satu polisi tersebut sambil keduanya tersenyum kecil, seolah tak percaya atas penjelasannya Pak Rusdi. Kedua polisi tersebut berpamitan untuk melanjutkan tugasnya melapor ke kantor. Karena hari sudah sore, Mas Aji pun ikut berpamitan juga. Karena kedua bapak polisi tersebut numpang mobilnya Mas Aji. Sebelum pulang, sang majikan tak lupa menyelipkan amplop yang berisi sejumlah uang kepada Pak Rusdi waktu bersalaman. Ia sempat menolaknya, tapi atas desakan Mas Aji, akhirnya ia terima amplop tersebut. Si majikan juga menyuruh ia untuk istirahat dulu beberapa hari untuk memulihkan kondisi tubuhnya. 4 hari setelah kejadian tersebut, dia sering mimpi buruk tengah malam antara jam 12 sampai jam 1 malam. Pergi. Aku gak mau ketemu kalian lagi. Begitu igauan Pak Rusdi tengah malam, sampai istrinya yang tidur di sebelahnya itu terperanjat kaget. Pak, bangun Pak, istighfar Pak. Perintah istrinya, sambil kedua tangannya menggoyang-goyangkan badan suaminya dengan keras. Berharap si suami segera terbangun dari mimpi buruknya. Pak Rusdi langsung membelalakkan matanya dan punggungnya itu berdiri tegak dengan nafas memburu dan wajah penuh dengan keringat. Dia masih terbengong kaget seolah mimpi itu benar-benar sangat nyata. Bapak mimpi buruk lagi ya? Ini sudah hari ke-10. Bapak itu mimpi tengah malam kayak gini. Ucap istrinya dengan mimik wajah yang khawatir sambil menatap cemas wajah Pak Rusdi. Istrinya beranjak dari tempat tidur dan meraih gelas yang ada di meja pojok kamar. Ini Pak, diminum dulu air putihnya. Sambil menyodorkan segelas air putih ke arah suaminya. Pasti ada yang gak beres Pak. Sudah 10 hari Bapak terus-terusan mimpi buruk kayak gini tengah malam. Ucap istrinya dengan wajah cemas. Atas kejadian tersebut istrinya bercerita kepada sang majikan suaminya. Karena pagi itu Mas Aji sang majikan itu menelpon Pak Rusdi. Dan kebetulan yang menerima telepon itu adalah istrinya Pak Rusdi. Dia menanyakan perihal kenapa 3 hari Pak Rusdi kok tidak masuk kerja tanpa keterangan. Setelah mendapat penjelasan dari istrinya, Mas Haji menyarankan untuk mengajak Pak Rusdi dan istrinya ke orang pintar kenalannya. Ajakan tersebut langsung disetujui istrinya karena sudah khawatir dengan kondisi suaminya yang setiap malam selalu mimpi buruk setelah kejadian tersebut. Sore sekitar pukul 16.00 atau jam 4 sore, Mas Aji datang ke rumahnya Pak Rusdi dengan mobil kijang kapsulnya dengan maksud mengajak mereka ke ustadz kenalannya yang mengerti soal hal-hal gaib. Singkat cerita, setelah mereka ngobrol yang hanya sebentar karena hari sudah sore, akhirnya mereka sepakat untuk pergi ke rumah ustadz kenalannya Mas Aji. Tentunya setelah ia menghabiskan secangkir teh yang telah disajikan oleh istrinya Pak Rusdi tadi. Kemudian sampailah Pak Rusdi ke rumah Pak Ustadz Usman, kenalannya Mas Aji, untuk menyelesaikan tugasnya malam itu. Ringkas cerita, Pak Rusdi disarankan oleh Ustadz Usman, kenalannya Mas Aji,
untuk menyelesaikan tugasnya malam itu, yaitu mengantarkan rombongan hantu tersebut ke makam tujuannya. Maka Pak Rusdi dan istrinya beserta Mas Aji sepakat untuk menyelesaikan tugas tersebut pada malam Jumat Kliwon sesuai anjuran Ustadz Usman yang berarti 2 hari lagi. Menurut sang Ustadz, jin-jin tersebut akan terus mengganggu Pak Rusdi jika belum menyelesaikan tugasnya yang disanggupi Pak Rusdi sebelumnya. Jadi solusinya Pak Rusdi harus mengantarkan hantu-hantu jahil tersebut ke pemakaman umum tujuan akhir mereka. Jadi mereka itu adalah jin korin, yaitu sebangsa jin yang suka menempati tubuh manusia. Wajah dan fisiknya pun akan sama seperti manusia yang badannya ia tempati. Berhubung badan manusia yang ditempati jin-jin korin tersebut sudah meninggal dunia, maka jin korin tersebut keluar dari tubuh manusia dan gentayangan menjahili manusia yang masih hidup. Karena sejatinya di dalam tubuh manusia hampir semuanya itu ada jin korinnya, tetapi kita tidak menyadarinya. Dan jin korin tersebut akan selamanya ada di dalam tubuh kita terkecuali kita sudah meninggal. Jin tersebut akan sendirinya keluar dari badan kita dan mencari bibit-bibit manusia baru yang akan ditempati mereka sebagai badannya. Tapi ingat, tidak semua jin korin berperilaku usil seperti yang dialami Pak Rusdi. Begitulah kira-kira penjelasan Ustadz Usman di hadapan mereka. Hari-hari yang ditunggu Pak Rusdi dan istrinya akhirnya tiba juga, yaitu malam Jumat Kliwon. Mas Aji beserta Ustadz Usman sudah menunggu Pak Rusdi di rumahnya. Mereka ngobrol-ngobrol di teras rumah Mas Aji yang lumayan luas, sembari menunggu kedatangan Pak Rusdi. Assalamualaikum. Nampak Pak Rusdi beserta istrinya datang menghampiri mereka setelah memarkir motornya di depan garasi armada travel milik Mas Aji. Waalaikumsalam. Jawab mereka hampir bersamaan. Silakan Pak Rus duduk di sini. Di teras gak apa-apa ya Pak. Soalnya Pak Ustadz Usman mintanya duduk di sini saja. Ucap Mas Aji mempersilahkan pasangan suami istri tersebut. Gak apa-apa Mas. Saya dan istri malah gak enak repotin Mas Aji. Jawab Pak Rusdi sambil agak tertunduk malu. Sudah sewajarnya saya Pak membantu Bapak. Karena Pak Rusdi ini sudah 15 tahun membesarkan travel saya. Dari zamannya travel ini dipegang oleh almarhum ayah saya. Ucap Mas Aji sambil menatap Pak Rusdi yang duduk lesehan di hadapannya. Jadi biasa aja Pak, jangan sungkan. Karena Bapak termasuk salah satu pegawai saya yang baik, jujur, dan loyal kepada perusahaan. Lanjut Mas Aji dengan tersenyum. Jam tangan Mas Aji menunjukkan pukul 22.00 malam atau jam 10. Dan mereka berangkat ke lokasi hutan jati di mana Pak Rusdi dikerjain hantu-hantu tersebut. Kira-kira 2 jam lamanya untuk bisa sampai ke lokasi tersebut dari tempatnya Mas Aji. Pak Rusdi membawa armada yang biasanya ia bawa. Diikuti rombongan Mas Aji mengawal dari belakang. Setelah 2 jam lamanya dalam perjalanan, akhirnya sampai juga di jalan raya yang kanan kirinya itu hanya hutan jati. Di lokasi itulah ia dikerjain hantu-hantu jahil tersebut. Pak Rusdi menyetir sendirian, berjalan pelan. Sedangkan istrinya ikut satu mobil dengan Mas Aji. Jam tangan Pak Rusdi menunjukkan pukul 00.25 atau jam 12 malam lebih 25 menit. Saat armada berjalan pelan di kegelapan hutan jati yang sunyi itu, tiba-tiba Pak Rusdi gugup campur panik. Karena pas dia melihat spion yang ada di tengah, ternyata di kursi belakang sudah penuh penumpang yang wajahnya itu adalah wajah yang pernah ia lihat. Ya, mereka adalah hantu-hantu yang minta diantarkan ke sebuah pemakaman umum. Spontan Pak Rusdi mandi keringat. Nafasnya pun buru-buru. Jantungnya pun berdegup sangat cepat. Berulang kali dia melihat spion bagian kanan, memastikan Mas Aji dan Ustadz Usman beserta istrinya itu masih tetap mengawalnya dari belakang. Karena dia tidak ingin sendirian mengalami kejadian naas itu. Namun sial, ternyata mobil Mas Aji tidak terlihat di belakangnya. Ia pun semakin gugup dan panik sambil mulutnya komat kamit membaca doa yang sudah diajarkan Pak Ustadz Usman. Kali ini mobilnya berjalan lebih pelan lagi. Pak Rusdi sengaja melakukan hal itu berharap mobilnya Mas Aji itu segera menyusul di belakangnya. Tiba-tiba di sampingnya ada suara. Bang,
Kenapa bang? Suara bapak-bapak yang berkarakter pita suara berat tersebut mengagetkan Pak Rusdi yang sedang fokus menatap spion yang ada di samping kanannya. Spontan Pak Rusdi merajuk panik sambil menoleh ke sebelah kirinya. Ternyata benar, suara itu adalah suara bapak-bapak rombongan peziarah yang menyewa jasanya Pak Rusdi. Suasana menjadi semakin horor ketika salah satu rombongan ziarah wanita ada yang menangis. Tepat di belakang sebelah kiri Pak Rusdi duduk. Bang, cepat bang, saya ingin cepat pulang. Rintihan wanita tersebut sambil menangis lirih. Cepat bang. Berulang kali wanita tersebut merintih bilang seperti itu dan masih menangis lirih. Pak Rusdi yang berkali-kali mendengarnya sudah tidak tahan juga telinganya. Akhirnya, tanpa pikir panjang lagi, karena mungkin suasana hati dia sudah kalut panik campur takut, ia langsung tancap gas. Dia sudah tidak peduli lagi ada yang ngawal apa tidak. Yang dipikirannya cuma satu, yaitu segera selesaiin tugasnya malam itu juga, mengantarkan para peziarah ke tempat pemakaman umum. Setelah kira-kira hampir setengah jam berjalan, tiba-tiba bapak yang duduk di sampingnya Pak Rusdi bilang, Berhenti bang. perintahnya dengan suara pelan tapi jelas. Perlahan Pak Rusdi mengurangi kecepatannya dan pas berhenti di depan sebuah gapura kecil yang pilar kanan kirinya itu sudah usang dan atapnya sudah agak miring. Sekelilingnya hanya dipagar bumi tembok setinggi 1 meter. Jadi Pak Rusdi bisa melihat jelas bahwa itu adalah sebuah pemakaman umum karena terlihat jelas keranda yang terparkir di dalam area kuburan tersebut di samping tembok makam yang tingginya itu hanya 1 meter. Waktu Pak Rusdi matanya fokus ke keranda tersebut dan beralih melirik ke samping kirinya dan menatap spion yang ada di dashboard, ternyata seluruh penumpangnya sudah menghilang tanpa suara. Hanya terdengar suara samar-samar wanita tertawa cekikian dari dalam area pemakaman yang bagian samping kanan kirinya itu masih dipenuhi pohon bambu yang rimbun. Spontan Pak Rusdi langsung tancap gas tanpa menoleh ke belakang. Dia melaju lurus ke depan dengan wajah panik dan ketakutan. Selang sekitar 35 menit ia melaju. Di depan ada sebuah perkampungan. Wajah dia nampak lega karena sudah merasa menjauh dari area pemakaman tersebut. Perkampungan itu nampak sepi karena warga kampung tersebut itu pasti sudah tertidur lelap. Pak Rusdi melihat jam tangan tuanya. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 02 pagi lebih sedikit. Ia memarkirkan armadanya di depan sebuah musola kecil dan mengambil air wudhu. Setelah itu ia duduk-duduk di teras musola sambil istirahat menunggu Mas Aji dan rombongannya. Betapa leganya Pak Rusdi melihat kedatangan Mas Aji yang memarkirkan mobilnya di belakang armadanya. Selamat ya Allah Gusti. Alhamdulillah. Ucap Pak Rusdi sambil bernajak dari tempat duduknya untuk menghampiri Mas Aji. Maaf ya Pak Rus, tadi kami di hutan tiba-tiba mesin mobilnya itu mati Pak. Nggak tahu entah kenapa. Ucap Mas Aji sebelum Pak Rusdi melemparkan pertanyaan kenapa tidak mengawal di samping jalan hutan jadi tersebut. Walah, pasti kelakuan para setan-setan itu tadi. Sialan. Timpalnya dengan wajah kesal. Ustadz Usman hanya tersenyum melihat kekesalan wajah Pak Rusdi karena dia tahu Pak Rusdi hatinya sudah merasa lega setelah melewati kejadian-kejadian horor barusan. Maafkan kami ya Pak. Mari kita istirahat dulu saja Pak. Kebetulan saya punya teman mondok dulu di Kediri. Orang sini. Siapa tahu kita diperbolehkan numpang istirahat di rumahnya. Tawaran Ustadz Usman tersebut langsung diiyakan Mas Aji, Pak Rusdi, dan juga istrinya. Ngobrol-ngobrolnya dilanjut besok saja Pak. Yang penting kita istirahat dulu malam ini. Lanjut Ustadz Usman sambil mempersilahkan semuanya masuk ke mobil. Kali ini Pak Rusdi minta ditemani istri dan Ustadz Usman. Sedangkan Mas Aji membawa mobil sendirian. Mereka menuju rumah teman lamanya Ustadz Usman yang kebetulan orang kampung situ. Singkat cerita, setelah mereka dijamu sarapan pagi oleh temannya Ustadz Usman, mereka berpamitan pulang dan tak lupa mengucapkan terima kasih karena sudah diizinkan singgah di rumahnya. Atas perintah Ustadz Usman waktu di mobil, mereka sepakat tidak menceritakan kejadian mistis tersebut kepada sahabat Ustadz Usman supaya tidak terjadi kegelisahan dan kegaduhan warga kampung tersebut. Dalam perjalanan pulang, mereka sepakat atas usulan Ustadz Usman
untuk mampir ke pemakaman umum yang sudah diceritakan oleh Pak Rusdi. Kebetulan pagi itu sekitar jam 8. Si juru kunci sedang mengganti bola lampu yang mati di depan gerbang gapura. Assalamualaikum Pak. Sapa Pak Ustadz Usman. Waalaikumsalam. Jawab bapak tersebut yang kira-kira usianya 58 tahun sambil menghadap ke bawah dan segera turun dari tangga untuk menyambut rombongan Ustadz Usman. Maaf kami mengganggu aktivitasnya Bapak. Ucap Ustadz Usman sambil mengulurkan tangan memperkenalkan diri. Nggak apa-apa. Apakah ada yang bisa saya bantu Pak? Jawab bapak tersebut yang berkulit hitam dengan wajah ramah. Maaf sebelumnya Pak. Saya mau tanya, apakah di pemakaman ini pernah ada beberapa orang kecelakaan dimakamkan di sini secara bersamaan? Tanya Ustadz Usman dengan wajah ramah. Bapak tersebut terdiam sejenak sambil menatap wajahnya Ustadz Usman dengan penuh tanda tanya. Iya ada Pak, tapi itu sekitar 9 tahun yang lalu. Jawab juru kunci dengan suara pelan dan berat karena mungkin faktor usia. Maaf kalau boleh tahu kecelakaannya gara-gara apa? Tanya Ustadz Usman dengan wajah penuh tanda tanya. Kecelakaan rombongan ziarah Pak. Ketika mereka hendak pulang dan hampir sampai ke rumah, bis yang ditumpangi mereka itu masuk ke jurang hutan jati sana. Jawab si juru kunci dengan wajah sedih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jawab mereka hampir bersamaan. Sedangkan Pak Rusdi dan istrinya nampak wajah mereka agak kaget. Kesemuanya yang meninggal 10 orang. 8 orang semuanya warga sini, termasuk ada salah satu saudara saya yang jadi korban meninggal. Sedangkan 2 orang adalah sopir dan kernetnya. Mereka bukan orang sini. Astagfirullahaladzim. Semoga mereka semua husnul khotimah ya Pak. Ucap Ustadz Usman sambil menepuk pundak kanan si juru kunci tersebut. Maaf Pak, bisakah Bapak mengantarkan di mana makam tersebut? Kami ingin mendoakan mereka Pak. Sambung Ustadz Usman memohon kepada si juru kunci. Sejenak si bapak terdiam memandang Ustadz Usman penuh keheranan. Tapi maaf sebelumnya, Bapak-Bapak ini siapa? Kok tiba-tiba ingin menziarahi para korban kecelakaan yang sudah meninggal 9 tahun yang lalu? Tanya bapak tersebut dengan wajah keheranan. Karena salah satu korban itu adalah teman kami Pak. Kami hanya ingin mengirim doa kepada teman kami dan mereka para korban. Jawab Ustadz Usman yang sengaja berbohong demi kebaikan supaya kampung tersebut tidak terjadi kegaduhan. Bapak tua tersebut hanya mangut-mangut. Mari silakan saya antar. Ucap juru kunci secara singkat. Mereka berjalan beriringan masuk ke area pemakaman yang kanan kiri batas makam tersebut itu masih dipenuhi rimbunnya pohon bambu. Nah, ini makam mereka Pak. Sambil tangannya menunjukkan makam yang berjajar di bawah rimbunnya pohon bambu. Kesemuanya ada 8 makam dengan tulisan di batu nisan tanggal, bulan, dan tahun yang sama. Maaf Pak, saya permisi ke depan dulu. Mau melanjutkan pekerjaan saya. Ucap bapak tersebut dengan suara agak berat. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Jawab Ustadz Usman dengan ramah. Mas Aji dan lainnya itu heran karena kenapa yang mengganggu Pak Rusdi itu cuma 8, sedangkan yang bersemayam di makam tersebut itu ada 10 mayat. Wallahu alam, hanya Allah yang maha tahu. Mungkin kembali ke penjelasannya Ustadz Usman di awal tadi, bahwa tiap badan manusia itu dihuni jin korin, dan mungkin jin korin yang menghuni kelima jasad tersebut itu tidak jahat, makanya tidak usil mengganggu Pak Rusdi. Mereka berempat khusyuk doa di sana, dipimpin oleh Ustadz Usman. Setelah selesai, mereka meninggalkan makam tersebut, makam jasad-jasad korban kecelakaan yang mengenaskan, yang menurut juru kunci tadi 10 korban meninggal kepalanya pecah semua akibat kegencet badan bus yang terbalik, dan kepala mereka itu keluar dari jendela kaca yang pecah. Semoga mereka jasad-jasad korban kecelakaan yang bersemayam di bawah rindangnya pohon-pohon bambu itu husnul khotimah. Amin. Dan semoga jin-jin korin yang pernah menghuni badan mereka itu tidak lagi mengganggu manusia yang masih hidup. Nah, oke, mungkin segitu aja teman-teman cerita misteri episode kali ini tentang seorang sopir travel yang membawa rombongan peziarah yang kepalanya itu pecah semua. Oh iya, pernah nggak kalian yang menjadi Pak Sopir mendapat gangguan makhluk halus seperti Pak Rusdi? Kalian tulis di kolom komen ya jawabannya. Kalau kalian itu punya pengalaman yang sama saat menyopiri sebuah rombongan, atau kalian juga bisa kirim ke alamat email di deskripsi yang saya tulis itu ya di bawah. Kalau kalian punya cerita-cerita horor, kalian bisa kirim
ke email saya. Oke, gitu aja, sampai jumpa di cerita-cerita misteri lainnya. Saya Safi Karim pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.